Oke, kembali lagi di video gangguan kepribadian dan saat ini kita berdiskusi mengenai klaster C ya. Oke, jadi kalau klaster C itu ada 3, avoidant atau cemas menghindar, anankastik atau kepribadian obsesif kompulsif, yang terakhir adalah dependent. Nah, biasanya kesamaan dari 3 kepribadian ini adalah cemas dan takut. Makanya C itu kita bisa ingatnya gampang, yaitu ini kepribadian cemas ya. Nah, yang avoidant seperti apa? Jadi ada pola inhibisi sosial, perasaan tidak cukup, dan hipersensitif terhadap evaluasi negatif. Kalau yang anankastik itu ada pola preokupasi terhadap keteraturan, perfeksionisme, dan kontrol. Kalau yang dependent itu ada pola submisif dan bergantung kepada orang lain yang berakibat kebutuhan berlebih untuk diurus. Jadi dia nempel sama orang tertentu ya. Nah, sekarang kita ngomongin yang cemas menghindar atau avoidant dulu. Ini biasanya terjadi pada 2-3% populasi umum. Seks rasio atau pola keluarganya itu belum diketahui ya. Jadi belum ada yang stabil. Nah, tapi biasanya kalau bayinya relatif pemalu, ya dia juga biasanya ada kecenderungan untuk jadi cemas menghindar. Nah, biasanya orangnya tegang dan gugup ya. Dan sebenarnya dia mendambakan keamanan dan kehangatan relasi, cuman malu aja. Nah, biasanya dia sangat takut penolakan dan jarang memiliki teman dekat. Kriteria diagnosisnya seperti apa? Dia cenderung menghindari aktivitas pekerjaan yang meliputi bertemu dengan orang yang sering dan signifikan karena takut akan kritik, sanggahan, atau penolakan. Tidak ingin terlibat dengan orang lain kecuali adanya kepastian bahwa dirinya akan disukai. Memperlihatkan keterbatasan, terutama dalam relasi yang dekat atau intim, karena takut dipermalukan atau dianggap konyol. Memiliki preokupasi akan dirinya dikritik atau ditolak pada situasi sosial, enggan masuk dalam situasi interpersonal baru karena adanya perasaan diri yang tidak adekuat, memandang diri tidak kompeten secara sosial, tidak diinginkan atau inferior dibanding orang lain. Terus enggan yang tidak wajar dalam mengambil resiko pribadi atau mengikuti aktivitas baru karena merasa akan memalukan. Jadi kalau sudah ada 4 dari ini, itu bisa kita anggap dia gangguan kepribadian avoidant-nya. Nah, diagnosis bandingnya itu yang pertama gangguan kepribadian skizoid. Jadi kalau orang skizoid kan cenderung menghindari orang. Tapi bedanya kalau cemas menghindar itu dia karena merasa nggak pantas gitu. Takut menyinggung. Kalau skizoid emang dia detach aja gitu. Nah, kalau terus sama dependent itu sama-sama pemalunya. Cuman kalau dependent biasanya dia nempel sama satu orang. Kalau cemas menghindar itu ke semua orang dia nggak ada yang nempel biasanya. Kemudian gangguan kepribadian ambang. Nah, ini agak menghindarnya itu agak mirip. Padahal nggak beda. Kalau ambang itu karena insekuritas. Kalau yang ini karena memang dia malu aja. Ya, prognosisnya sangat dipengaruhi sistem support lingkungan. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman atau keluarganya baik, biasanya dia oke-oke aja. Nah, ini sering memiliki fobia sosial. Jadi ada gangguan akhir satu yang namanya kan gangguan fobia sosial. Nah, itu biasanya pada cemas menghindar sering ada. Jadi takut jadi pusat perhatian ya. Terapinya itu, psikoterapinya bisa individual dan kelompok. Ya, nah ini terutama kita banyak melatih kemampuan sosial dan asertif dari pasiennya. Gitu. Jadi dia lebih bisa nggak terlalu pasif dan lebih bisa mengungkapkan pendapatnya. Dari psikofarmakanya banyak kan simptomatik ya. Simptomatik untuk ketakutan ditolaknya kita bisa gunakan SSRI. Kalau simptomatik untuk hiperaktivitas otonomnya, jadi berdebar-debar dan lainnya, kita bisa kasih atenolol. Kemudian yang kedua, kita masuk ke gangguan kepribadian kastik atau obsessive compulsive personality. Nah, biasanya terjadi pada 2-8% populasi umum, cukup banyak ya. Lebih banyak pada laki-laki dibanding perempuan, terutama pada anak pertama. Biasanya meningkat kalau ada saudara dengan keikanan kastik juga, dan lingkungan yang sangat disiplin. Biasanya relatif afeknya terbatas dan menjawab pertanyaan dengan detail. Biasanya orang yang relatif kaku dan formal dan defense-nya banyak sekali.
Ada 5 ini, rasionalisasi, reaksi formasi, isolasi, intelektualisasi, dan undoing. Rasionalisasi itu kayak mencari alasan di balik apa yang dia lakukan. Reaksi formasi itu melakukan hal yang kebalikan dengan impulsnya dia. Ya, isolasi itu dia tidak merasakan perasaan. Kalau ketika terkait suatu kejadian itu dia mencoba untuk tidak merasakan perasaannya, karena itu ada kayak kesan karena akan cenderung memberikan kesan ilusi kalau kita dapat mengontrol itu. Dan intelektualisasi selalu mencari penjelasan yang sifatnya intelektual pada suatu kejadian. Terus undoing itu jadi kalau misalnya ada hal yang dirasa dia salah lakukan, dia harus ulang lagi sampai oke. Ya, secara sederhana seperti itu. Nah, biasanya seperti apa? Yang pertama, memiliki preokupasi akan detail, aturan, daftar, urutan, tata letak, jadwal, sampai pada batas ketika tujuan utama aktivitas terlupakan. Gitu. Salah fokus. Memperlihatkan perfeksionisme yang menghambat selesainya tugas, contoh tidak dapat menyelesaikan suatu proyek karena standarnya yang ketat, berlebihan, yang belum terpenuhi. Yang ketiga, secara berlebihan memberikan diri pada pekerjaan atau produktivitas hingga tahap tidak melakukan aktivitas yang menyenangkan atau pertemanan. Nah, tapi ini tidak terkait dengan kebutuhan ekonomi yang jelas ya. Jadi emang dia memang senang aja kerja gitu. Sampai kehidupan sosialnya itu kayak nggak ada. Terlalu memikirkan, cermat, dan kaku terhadap moralitas, etik, atau nilai-nilai. Tidak terkait dengan nilai budaya atau agama yang dapat diidentifikasi. Tidak dapat membuang objek yang sudah tidak berharga atau habis terpakai, walaupun objek tersebut tidak memiliki nilai kenangan. Enggan mendelegasikan tugas atau pekerjaan pada orang lain, kecuali orang tersebut melakukan sesuai dengan cara pemberi tugas dengan dianya. Memiliki cara menggunakan uang secara terbatas, baik pada diri sendiri maupun orang lain atas pandangan bahwa uang merupakan sesuatu yang harus dikumpulkan untuk kejadian katastrofik di masa depan. Jadi agak irit ya. Yang terakhir, memperlihatkan kekakuan dan keras kepala. 4 dari semua ini itu bisa ya. Jadi gangguan kepribadian obsesif kompulsif atau narkistik. Diagnosis bandingnya apa? Ini gangguan saya yang pertama, gangguan akhir 1 yaitu gangguan obsesif kompulsif. Kalau obsesif kompulsif jelas ya, dia ada isi pikir itu ada obsesifnya, seperti ada pikiran intrusif yang dia kayak harus turuti, kalau nggak cemas rasanya. Nah, kompulsifnya itu seperti dia melakukannya untuk mengurangi kecemasan obsesifnya. Nah, kalau pada kepribadian ini dia memang perfeksionis saja gitu, belum tentu ada pikiran obsesifnya. Ya. Kemudian ada gangguan waham menetap. Jadi kayak kita mesti bedain, karena kalau gangguan waham menetap biasanya kayak ada keyakinan-keyakinan khusus gitu, yang nggak rasional. Kalau ini, dia memang standarnya tinggi. Kalau GK anarkistik itu tinggi standarnya. Jadi mesti kita bedain. Prognosisnya sangat bervariasi. Kadang-kadang ada yang bisa menjadi pribadi yang hangat, namun bisa menjadi gangguan depresi bahkan skizofrenia. Jadi memang bervariasi sekali ya. Rentan terhadap perubahan yang tidak dapat diperkirakan. Jadi maksudnya kalau misalnya ada suatu perubahan dalam hidup yang nggak bisa dia prediksi dan dia rasa tidak bisa dia kontrol, nah itu biasanya nggak nyaman tuh, aksi 1 bisa muncul. Kehidupannya relatif datar, jadi itu aja gitu, nggak mencoba hal yang baru. Terapinya psikoterapi, bisa teknik terapi kognitif perilaku dan terapi kelompok. Fokus mempelajari coping baru. Psikofarmakanya simptomatik untuk gejala cemas dengan clonazepam, benzodiazepin ya, clonazepam. Dan kalau ada gejala obsesi kompulsif, kita bisa berikan clomipramine dan nefazodon. Nah, gangguan kepribadian dependen itu terjadi pada 0,6% populasi umum. Dan ini bisa dibilang 2,5% dari seluruh gangguan kepribadian yang ada. Ya, saya lebih sering terjadi pada perempuan dibanding laki-laki, dan sering terjadi pada anak bungsu atau anak dengan penyakit kronis dini. Jadi kayak ditempelin terus sama orang tuanya, karena orang tuanya kan dasarnya kasihan, karena dia kayak perlu dibantu. Tapi satu sisi ternyata membuat pasiennya jadi dependen ya. Nah, cenderung tidak bisa mengambil keputusan untuk dirinya tanpa penguatan. Jadi keputusan yang dimaksud itu seperti keputusan yang
besar dalam hidupnya, misalnya memilih jurusan, memilih pasangan, dan lain-lain. Kemudian rentan terhadap gangguan waham terinduksi. Jadi kalau misalnya orang yang dia gantungi itu punya waham, dia akan cenderung percaya wahamnya. Orangnya relatif pesimis, ragu-ragu, pasif, takut perasaan seksual atau perasaan agresif. Gitu. Jadi dia menekan itu. Ya. Nah ini seolah-olah dia kayak sabar dan kayak tahan lama ya. Padahal sebenarnya bukan karena itu. Sebenarnya dia tuh karena takut ditinggal aja. Jadi ya udah dia gampang sekali menerima pasangannya gitu. Jadi kasihan sekali kalau misalnya pasangannya itu punya relatif antisosial dan cenderung eksploitatif terhadap dirinya. Nah, kalau gangguan perilaku dependen ada gimana kriteria diagnosisnya? Yang pertama, memiliki kesulitan mengambil keputusan sehari-hari tanpa saran dengan jumlah berlebih atau penguatan dari orang lain. Adanya kebutuhan akan orang lain yang bertanggung jawab atas sebagian besar aspek kehidupannya yang utama. Memiliki kesulitan mengekspresikan ketidaksetujuan dengan orang lain karena takut akan hilangnya dukungan atau penerimaan orang lain. Ini tidak termasuk ketakutan akan hukuman ya. Memiliki kesulitan memulai proyek atau melakukan sesuatu sendiri karena kurangnya rasa percaya diri pada pengambilan keputusan atau kemampuan, dan bukan karena tidak adanya motivasi atau energi. Lakukan usaha berlebih untuk mendapatkan asuhan atau dukungan dari orang lain sampai pada titik merelakan diri untuk melakukan sesuatu yang tidak nyaman. Jadi itu saking takutnya. Merasa tidak nyaman atau tidak bisa apa-apa ketika sendiri karena ketakutan berlebih akan dirinya tidak dapat hidup mandiri. Secara mendesak, segera mencari relasi lain sebagai sumber kepedulian dan dukungan ketika sebuah relasi berakhir. Jadi kalau misalnya habis ada relasi yang dekat itu berakhir, dia stres banget ya. Adanya preokupasi tidak realistis akan ketakutan ditinggalkan terkait dirinya harus menjaga diri sendiri. Karena saking takutnya harus mandiri, dia jadinya ada insekuritas ya. Kalau dia takut ditinggalkan. Nah, diagnosis bandingnya apa? Nah, ini seolah-olah mirip ambang ya. Yang pertama, ambang kan takut ditinggalkan juga atau insecure terhadap perpisahan. Cuman bedanya kalau dependent itu dia relatif stabil mood-nya. Kalau ambang biasanya enggak. Terus kalau yang histrionik ini perbedaannya seolah-olah kan perlu perhatian. Tapi kalau misalnya yang dependent ini terbatas pada satu orang biasanya. Kalau histrionik ke semua orang. Kemudian gangguan agorafobia ini seolah-olah kalau gangguan agorafobia itu kan aksi satu. Seolah-olah kalau mau keluar dia harus ditemenin orang. Gitu. Tapi motifnya beda. Kalau agorafobia takut dianya kenapa-napa pada saat keluar. Kalau di rumah sih nggak apa-apa. Tapi kalau dependent itu karena memang untuk membantu mengambil keputusan. Ya. Terus gangguan kepribadian schizoid. Kadang-kadang orang gangguan kepribadian dependent itu cenderung relatif pergaulan terbatas sama orang tertentu ya, terutama figur yang dia gantungi, jadi seolah-olah kayak terbatas ininya sosialnya. Prognosisnya biasanya bermasalah dalam pekerjaan karena nggak ada inisiatif ya. Relasi sosial terbatas dan rentan dianiaya oleh orang yang digantungi itu. Beresiko gangguan depresif terutama bila berpisah dengan orang signifikannya itu tadi. Terapinya psikoterapi bisa yang individual, bisa keluarga, bisa kelompok. Yang individual itu biasanya berorientasi dirikan dan terapi perilaku. Kalau yang terapi keluarga itu kompak keluarganya agar memberikan kesempatan kepada dia untuk bisa mengekspresikan dirinya. Terapi kelompok itu agar dia berani mengungkapkan pendapat, dan keterampilan sosial itu agar dia lebih memahami gimana cara bersosialisasi sama orang dan meminta pertolongan dan lain-lain. Psikofarmaka itu biasanya ketika perpisahan tuh bisa ada gejala panik sama perpisahan. Ya, ini bisa dikasih imipramine, benzodiazepin atau SSRI. Kalau untuk gejala depresifnya, untuk beberapa kasus bisa diberikan psikostimulan. Oke, demikian saya rasa see you on the next video. Sampai nanti ya.
upload video lagi.